anak-anak kelas 4, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini bertemu lagi dalam video pembelajaran tematik 4G, subtema 1 pembelajaran 2, perekonomian Indonesia. Nah, hari ini Ibu Lucy akan menjelaskan tentang perekonomian yang ada di Indonesia. Sebelum kalian belajar, siapkan dulu buku tematik dan juga alat tulisnya. Kalian nanti bisa menggarisbawahi kata atau kalimat penting yang ada di dalam buku. Oke, anak-anak harus semangat belajar walaupun anak-anak belajar dari rumah, tapi anak-anak tetap harus semangat ya. Tetap rajin belajar dan jaga kesehatan. Oke? Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Sekarang kami anak-anak-Mu akan memulai pelajaran hari ini. Berkatilah supaya kami dapat mengerti apa yang diajarkan oleh guru kami dan kami dapat mengerjakan tugas yang diberikan dengan baik. Berilah kami semua kesehatan ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, tujuan pembelajaran hari ini ada pelajaran bahasa Indonesia, yaitu menjelaskan teknik membaca puisi dengan benar, dan pembelajaran IPS, menjelaskan pengertian koperasi, menjelaskan lambang koperasi, dan menggambar lambang koperasi. Nah, anak-anak bisa buka buku tematik kalian halaman 19. Perekonomian Indonesia. Di masyarakat tempat tinggal kita terdapat berbagai keberagaman umat beragama. Manfaat agama dalam kehidupan manusia berpengaruh dalam banyak aspek, bukan hanya dalam aspek kerohanian. Agama memberikan tuntunan kepada manusia untuk dapat memperoleh ketenangan dan kematangan jiwa ketika beribadah untuk menyeimbangkan kebutuhan fisik dan jiwa manusia. Selain kebutuhan rohani, manusia sangat memerlukan kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani, misalnya makanan, minuman, pakaian, dan olahraga. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, mereka perlu suatu kegiatan ekonomi. Hari ini kita akan belajar tentang salah satu bentuk perekonomian di Indonesia, yaitu koperasi. Nah, di sini ada lagu Mas Koperasi Indonesia. Nanti anak-anak bisa baca buku kalian ya. Menjawab pertanyaan berikut ini berdasarkan isi lagu di atas. Apa judul lagu di atas? Ini adalah Mars Koperasi Indonesia. Nomor 2, bagaimana kepribadian bangsa kita? Kepribadian bangsa kita adalah gotong royong berswadaya. Nomor 3, apa nama wadah usaha bersama menurut lagu tersebut? Nama wadah usaha bersamanya adalah koperasi. Nomor 4, apa tujuan dari koperasi? Tujuannya adalah menuju kemakmuran bersama. Yang terakhir, apa dasar dari koperasi Indonesia? Dasarnya adalah Pancasila, seperti dasar negara Indonesia. Nah, di halaman 21 ini, anak-anak bisa baca buku kalian masing-masing di rumah ya, tentang menjelaskan arti koperasi. Nah, setelah tadi anak-anak baca menjelaskan arti koperasi, kita menjawab pertanyaan berikut berdasarkan gambar di atas ya. Ada di halaman 22. Di atas pertanyaan itu ada gambar lambang koperasi. Ada lambang koperasi yang lama dan ada gambar koperasi yang baru. Pada gambar lambang koperasi lama,
itu gambarnya pohon beringin dan di atasnya itu ada tanda bintang dan timbangan. Itu adalah gambar lambang koperasi yang lama. Pada gambar koperasi yang baru itu berbentuk bunga. Nah, coba kita jawab pertanyaannya ya. Nomor 1. Apa nama gambar di atas? Nama gambar di atas adalah Lambang Koperasi Indonesia. Nomor 2. Apa tulisan yang tertera pada gambar? Tulisannya adalah apa tulisannya? Koperasi Indonesia. Nomor 3. Arti dari koperasi dalam melakukan pekerjaan secara bersama atau gotong royong. Nomor 4. Simbol apa saja yang tampak dalam gambar lambang koperasi lama? Simbolnya itu adalah pohon beringin. Nomor 5. Simbol apa saja yang tampak dalam gambar lambang koperasi baru? Simbol yang tampak adalah gambar bunga teratai. Nah, sekarang kita baca tentang Lambang Koperasi Indonesia, halaman 23. Lambang Koperasi Indonesia yang baru telah resmi diluncurkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam acara International Year Cooperative pada 23 sampai 25 Mei 2012, bertempat di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Perubahan lambang atau logo Koperasi Indonesia itu didasarkan pada Surat Keputusan Dewan Koperasi Indonesia atau Dekopin nomor SKEP _14 A 3 2012 tanggal 30 Maret 2012 tentang perubahan lambang atau logo Koperasi Indonesia. Bentuk lambang Koperasi Indonesia yang baru adalah sekuntum bunga teratai dengan tulisan Koperasi Indonesia. Berikut penjelasan tentang arti lambang Koperasi Indonesia sebagaimana dikutip dari www.wikipedia.org.com. 1. Lambang Koperasi Indonesia adalah bentuk gambar bunga. Bentuk gambar bunga yang memberi kesan akan perkembangan dan kemajuan terhadap perkoperasian di Indonesia. Mengandung makna bahwa koperasi Indonesia harus selalu berkembang, cemerlang, berwawasan, variatif, inovatif sekaligus produktif dalam kegiatannya, serta berwawasan dan berorientasi pada keunggulan dan teknologi. 2. Lambang Koperasi Indonesia adalah bentuk gambar 4 sudut pandang. Bentuk gambar 4 sudut pandang melambangkan arah mata angin yang mempunyai maksud Koperasi Indonesia sebagai gerakan Koperasi Indonesia untuk menyalurkan aspirasi, sebagai dasar perekonomian nasional yang bersifat kerakyatan, sebagai penjunjung tinggi prinsip nilai kebersamaan, kemandirian, keadilan, dan demokrasi, dan selalu menuju pada keunggulan dalam persaingan global. Yang ketiga, lambang Koperasi Indonesia adalah bentuk teks Koperasi Indonesia. Teks Koperasi Indonesia memberi kesan dinamis modern, menyiratkan kemajuan untuk terus berkembang, serta mengikuti kemajuan zaman yang bercermin pada perekonomian yang bersemangat tinggi. Teks Koperasi Indonesia yang berkesinambungan sejajar rapi mengandung makna adanya ikatan yang kuat, baik dalam lingkungan internal Koperasi Indonesia maupun antara Koperasi Indonesia para anggotanya. Keempat, lambang Koperasi Indonesia berwarna pastel. Warna pastel artinya warna yang lembut. Warna pastel pada lambang koperasi memberi kesan kalem sekaligus berwibawa. Selain Koperasi Indonesia bergerak pada sektor perekonomian, warna pastel melambangkan adanya suatu keinginan, ketabahan, kemauan, dan kemajuan, serta mempunyai kepribadian yang kuat akan suatu hal terhadap peningkatan rasa bangga dan percaya diri yang tinggi terhadap pelaku ekonomi lainnya. Kelima, lambang Koperasi Indonesia dapat digunakan pada papan nama kantor, pataka, umbul-umbul, atribut yang terdiri dari PIN, tanda pengenal pegawai, dan emblem untuk seluruh kegiatan ketatakelaksanaan administrasi oleh gerakan koperasi di seluruh Indonesia. 6.
Lambang Koperasi Indonesia menggambarkan falsafah hidup berkoperasi yang memuat beberapa hal berikut. A. Tulisan Koperasi Indonesia merupakan identitas lambang. B. Gambar 4 kuncup bunga yang saling bertaut dihubungkan membentuk sebuah lingkaran yang menghubungkan satu kuncup dengan kuncup lainnya, menggambarkan seluruh pemangku kepentingan saling bekerjasama secara terpadu dan berkoordinasi secara harmonis dalam membangun Koperasi Indonesia. 7. Tata warna. A. Warna hijau muda. B. Warna hijau tua. Nah, setelah kalian memahami lambang Koperasi Indonesia yang baru, sekarang kita diskusikan ya. Kita jawab pertanyaan yang ada di bawah ini. Siapa yang meresmikan lambang koperasi yang baru? Yaitu adalah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Syarif Hasan. 2. Di mana lambang koperasi yang baru diresmikan? Di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Nomor 3. Apa bentuk lambang Koperasi Indonesia? Bentuknya adalah sekuntum bunga teratai dengan tulisan Koperasi Indonesia. Nomor 4. Apa makna lambang Koperasi Indonesia dalam bentuk gambar bunga? Maknanya adalah bahwa Koperasi Indonesia harus selalu berkembang, cemerlang, berwawasan, variatif, inovatif, sekaligus produktif dalam kegiatannya, serta berwawasan dan berorientasi pada keunggulan dan teknologi. Nomor 5. Melambangkan apa bentuk gambar 4 sudut pandang pada lambang Koperasi Indonesia? Melambangkan arah mata angin yang mempunyai maksud sebagai gerakan Koperasi Indonesia untuk menyalurkan aspirasi sebagai dasar perekonomian nasional bersifat kerakyatan, sebagai penjunjung tinggi prinsip nilai kebersamaan, kemandirian, keadilan, dan demokrasi, serta selalu menuju pada keunggulan dalam persaingan global. Nomor 6. Memberikan kesan apa warna pastel pada lambang Koperasi Indonesia? Memberikan kesan kalem dan berwibawa. Nomor 7. Pada lambang koperasi terdapat 4 kuncup bunga yang saling bertaut. Apa yang menghubungkan keempat kuncup bunga itu? Dihubungkan bentuk sebuah lingkaran. Nomor 8. Apa makna dari 4 kuncup bunga yang saling bertaut? Maknanya adalah seluruh pemangku kepentingan saling bekerjasama secara terpadu dan berkoordinasi secara harmonis dalam membangun Koperasi Indonesia. Yang terakhir, nomor 9. Apa warna lambang Koperasi Indonesia? Warnanya adalah pastel. Nah, setelah kalian sudah mendiskusikan, sekarang coba kita melengkapi kalimat pada halaman 26. Nomor 1. Koperasi berasal dari kata payo, co, dan operation. Artinya apa? Co dan operation itu artinya adalah co itu berarti bersama dan operation itu berarti bekerja. Maka cooperation atau kooperasi dapat berarti melakukan pekerjaan secara bersama atau gotong royong. Nomor 2. Usaha bersama untuk memenuhi dan mensejahterakan anggotanya disebut kooperasi. Nomor 3. Koperasi Indonesia berdiri pada tanggal berapa, yo? Pada tanggal 12 Juli 1960. Bapak Koperasi Indonesia adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Dulu itu Dr. Andes Muhammad Hatta merupakan wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Nomor 5. Hari Koperasi diperingati setiap tanggal 12 Juli berkaitan dengan berdirinya Koperasi Indonesia. Nomor 6. Coba dilihat, gambar di samping adalah lambang
Koperasi Indonesia yang baru. 7. Warna pastel pada lambang Koperasi Indonesia memberikan kesan kalem dan berwibawa. Nomor 8. Lambang Koperasi Indonesia berbentuk sekuntum. Sekuntum apa? Bunga teratai. 9. Lambang Koperasi Indonesia yang lama bergambar apa yang lama? Pohon beringin. 10. Warna yang digunakan pada lambang Koperasi Indonesia adalah warna pastel. Nah, kalian pelajari lagi ya tentang Koperasi Indonesia. Setelah kalian pelajari tentang Koperasi Indonesia, sekarang kita akan membaca puisi tentang bunga teratai. Nah, anak-anak bisa membaca puisi tersebut di rumah, oke? Nah, tadi setelah anak-anak belajar tentang koperasi dan membaca puisi tentang bunga teratai, sekarang kita mereview apa yang telah kita pelajari di pembelajaran kedua ini. Sekarang aku tahu yang satu. Koperasi berasal dari dua suku kata yaitu co dan operation. Co artinya bersama dan operation berarti bekerja. Kata cooperation atau koperasi dapat diartikan melakukan pekerjaan secara bersama atau gotong royong. 2. Koperasi adalah bentuk usaha bersama yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan menyejahterakan anggotanya. Koperasi didirikan atas dasar kekeluargaan dan gotong royong. Ketiga, Koperasi Indonesia didirikan pada tanggal 12 Juli 1960 oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Atas jasanya di bidang koperasi, Dr. Andes Muhammad Hatta diangkat menjadi Bapak Koperasi Indonesia. Dan tanggal 12 Juli ditetapkan sebagai Hari Koperasi. Nomor 4, bentuk lambang Koperasi Indonesia yang baru adalah sekuntum bunga teratai dengan tulisan Koperasi Indonesia. Nah, demikian pembelajaran kedua hari ini. Nanti kita lanjut untuk pembelajaran ketiga ya. Terima kasih. Nah, tadi setelah anak-anak mempelajari tematik di subtema 1 pembelajaran 2, sekarang kita ke pembelajaran 3 yaitu keberagaman makhluk hidup. Anak-anak bisa buka pada buku tematik halaman 31, 31 keberagaman makhluk hidup. Nah, hari ini kita akan mempelajari bahasa Indonesia, menjawab pertanyaan berdasarkan isi puisi yang dibaca, menemukan kosakata sulit dalam puisi, membaca puisi dengan teknik yang benar. Terus pelajaran IPA, mendefinisikan istilah daur hidup, menuliskan laporan hasil pengamatan tentang proses daur hidup, dan seni budaya dan prakarya yaitu menggambar benda 3 dimensi berdasarkan tema. Nah, mulai tanggal 30 Maret 2012, lambang atau logo Koperasi Indonesia berubah dari gambar pohon beringin menjadi bentuk sekuntum bunga. Sekuntum bunga teratai dengan tulisan Koperasi Indonesia. Pohon beringin dan bunga teratai termasuk jenis tanaman yang tumbuh di alam Indonesia. Beraneka ragam tanaman tumbuh subur di negara kita. Anak-anak bisa menyanyikan lagu teratai pada buku tematik halaman 31. Nah, setelah menyanyikan lagu yang berjudul teratai, sekarang kita menjawab pertanyaan. Nomor 1, apa judul lagu di atas? Judul lagunya adalah Teratai. Nomor 2, di mana teratai tumbuh? Di telaga. Nomor 3, kuberi nama apa terataiku? Mahkota hiasan ratu. Nomor 4, kapan bunga teratai mulai mekar? Mekar pada waktu pagi hari.
Nah, di sini ada informasi nih. Bunga teratai termasuk tumbuhan air. Teratai biasanya tumbuh di air, seperti di telaga, kolam, atau danau. Selain teratai, ada makhluk hidup lain yang hidup di telaga, kolam, atau danau. Nah, kemarin anak-anak sudah membaca puisi. Tadi anak-anak sudah membaca puisi tentang teratai. Kita baca lagi yuk puisi teratainya. Teratai. Dalam kebun di tanah airku, tumbuh sekuntum bunga teratai. Tersembunyi kembang indah bermain. Tidak terlihat orang yang lalu. Akarnya tumbuh di hati dunia. Daunnya bersemi laksmi mengarang. Biarpun ia diabaikan orang, seroja kembang gemilang mulia. Teruslah, oh teratai bahagia, berseri di kebun Indonesia. Biar sedikit penjaga taman, biarpun engkau tidak dilihat, biarpun engkau tidak diminat, engkau pun turut menjaga zaman. Karya Sanusi Pane. Nah, tadi Ibu membaca puisi tentang teratai dengan lafal dan intonasi serta ekspresi yang tepat. Nanti anak-anak bisa mencoba membaca puisi teratai dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat atau sesuai. Nah, setelah tadi kita membaca puisi, kita coba menjawab pertanyaan berdasarkan puisi. Nomor 1, apa judul puisi di atas? Judul puisinya adalah Teratai. Nomor 2, karya siapakah puisi di atas? Karya Sanusi Pane. Nomor 3, terdiri dari berapa baitkah puisi di atas? Dari berapa bait? Dari 4 bait. Nomor 4, bait berapa yang terdiri dari 4 baris? Yang terdiri dari 4 baris adalah bait 1 dan 2. Terdiri dari berapa bariskah? Bait 3 dan 4. Terdiri dari 3 baris. Nomor 4, di manakah teratai tumbuh? Ini nomor 6 ya. Di dalam kebun di tanah airku. Nomor 7, termasuk jenis apakah teratai itu? Jenis tumbuhan air. Nomor 8, apa yang tumbuh di hati dunia? Yang tumbuh di hati dunia adalah akar dari teratai. Nomor 9, mengapa teratai dibiarkan tumbuh? Karena turut menjaga zaman. Nomor 8, apa nama lain bunga teratai? Yaitu bunga seroja. Nah, tadi setelah menjawab pertanyaan, anak-anak silakan menemukan kosakata dalam puisi. Ibu Lucy beri contoh, yang pertama itu bersemi. Bersemi artinya bertunas atau timbul tunas. Nanti anak-anak bisa cari kata-kata lain yang anak-anak belum tahu artinya, nanti silakan cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, setelah anak-anak mencari kata-kata sulit, sekarang kita coba mengamati pertumbuhan hewan kesayangan. Nah, coba di situ ada berbagai macam hewan. Ada kelinci, ada ayam, ada anjing. Sekarang kita baca ya. Anak-anak bisa menggarisbawahi kalimat atau kata-kata yang penting. Berdasarkan gambar di atas, kelinci dan ayam mengalami pertumbuhan. Semua makhluk hidup mengalami siklus hidup atau daur hidup.
Daur hidup adalah suatu proses yang dialami makhluk hidup mulai dari awal pertama kali organisme itu hidup di bumi, lalu tumbuh dan berkembang menjadi organisme atau makhluk hidup dewasa dan berkembang biak untuk mempertahankan kelangsungan jenisnya. Daur hidup hewan dimulai saat kelahiran dari perut induknya atau menetas dari telur. Hewan semakin besar saat masa pertumbuhannya dan berkembang menjadi hewan dewasa. Daur hidup hewan berakhir pada kematian. Proses daur hidup hewan termasuk merupakan suatu perputaran atau siklus hidup karena akan kembali pada titik awal mulanya. Daur hidup hewan berakhir pada saat hewan tersebut mati dan dimulai lagi dari awal, yaitu lahir, lalu tumbuh dan berkembang hingga akhirnya mati. Perkembangbiakan hewan secara kawin maupun tidak kawin akan mengalami masa pertumbuhan menuju dewasa yang dikenal dengan istilah daur hidup. Daur hidup hewan dimulai dari telur sampai menjadi dewasa. Ketika hewan lahir atau menetas dari telurnya, sering tidak mirip dengan orang tua mereka. Seiring dengan pertumbuhan, anak hewan itu tumbuh menjadi lebih besar dan berubah bentuknya. Beberapa hewan, seperti pada serangga dan amfibi, bentuk mereka berubah jauh berbeda seiring dengan pertumbuhannya. Nah, ini kalian ada tugas yaitu memberi nomor urut atau mengurutkan sesuai dengan tahapan pertumbuhan hewan. Ada di halaman 35 sampai 36. Kalian urutkan dari kecil sampai dewasa. Nah, setelah kalian mengurutkan, kita menjawab pertanyaan mengenai proses daur hidup. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan daur hidup? Hidup adalah suatu proses yang dialami makhluk hidup mulai dari awal pertama kali organisme itu hidup, lalu tumbuh dan berkembang menjadi organisme atau makhluk hidup dewasa dan berkembang biak untuk mempertahankan kelangsungan jenisnya. 2, diawali dengan proses apakah daur hidup hewan? Proses kelahiran dan bertelur. 3, diakhiri dengan proses apakah daur hidup hewan? Diakhiri dengan kematian. 4, hewan apa saja yang proses daur hidupnya dimulai dari telur? Ada ayam, bebek, nyamuk, kupu-kupu, dan lain-lain. Nomor 5, hewan apa saja yang proses daur hidupnya dimulai dari anak atau bayi? Ada kelinci, kuda, sapi, kucing, dan lain-lain. Nah, setelah tadi kalian mempelajari tentang proses daur hidup hewan, coba kalian membuat proses laporan hasil pengamatan. Kalian tulis nomor 1 kucing, proses daur hidupnya dari bayi, kucing melahirkan bayi, bayi tersebut tumbuh menjadi anak kucing, lalu berkembang menjadi kucing dewasa, terus kucing tersebut meninggal atau mati. Seperti itu ya. Kalian bisa kerjakan nomor 1 sampai nomor 5. Nah, tadi setelah kalian menuliskan proses daur hidup hewan, sekarang kita coba untuk menggambar hewan ini, mencoba gambar kelinci. Ada berbagai tahapan, itu kalian bisa lihat di buku tematik kalian halaman 38. Nah, yang pertama, tahapannya itu kalian buat lingkaran kecil lalu lingkaran besar. Nah, terus ada antenanya. Nah, kalian bisa ikuti proses-prosesnya sesuai dengan tahapan pada buku halaman 38. Nah, setelah tadi kalian telah menggambar kelinci, sekarang kita coba nyanyi lagu Kelinciku. Bisa semua anak-anak nyanyi lagu Kelinciku? Yuk kita coba yuk. Kelinciku, kelinciku,
Kau manis sekali, melompat kian memari sepanjang hari. Aku ingin menemani sepulang sekolah bersamamu lagi menari-nari. Nah, setelah tadi anak-anak telah menyanyikan lagu Kelinciku, menggambar kelinci, mempelajari tentang daur hidup hewan. Sekarang kita coba mereview ya. Sekarang aku tahu, satu, daur hidup adalah suatu proses yang dialami makhluk hidup, mulai dari awal pertama kali organisme itu hidup di bumi, lalu tumbuh dan berkembang menjadi organisme atau makhluk hidup dewasa, dan berkembang biak untuk mempertahankan kelangsungan jenisnya. Dua, daur hidup dialami oleh semua hewan. Tiga, daur hidup diawali dari proses kelahiran dan berakhir sampai kematian. 4. Daur hidup ayam dimulai dari telur, anak ayam, ayam muda, dan ayam dewasa. 5. Daur hidup kucing dimulai dari anak kucing, kucing muda, dan kucing dewasa. 6. Daur hidup kura-kura dimulai dari telur, anak kura-kura, kura-kura muda, dan kura-kura dewasa. Refleksi untuk pembelajaran hari ini. Apakah kamu senang dengan kegiatan pelajaran hari ini? 2. Kegiatan apa yang paling kamu sukai hari ini? 3. Apakah kamu sudah memahami daur hidup beberapa hewan di sekitarmu? Nah, aksinya, agar lebih mengetahui tentang daur hidup hewan, saya akan Nah, sudah selesai pembelajaran hari ini. Tadi kita sudah belajar tentang Koperasi Indonesia, belajar tentang daur hidup hewan, dan menggambar tentang hewan ya, tadi menggambar tentang kelinci. Nah, semoga anak-anak tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Dadah.